Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas materi tentang inflasi dalam ekonomi syariah. Simak baik-baik ya teman-teman. Yang pertama yaitu pengertian inflasi dalam ekonomi syariah. Menurut Al-Makrizi menyatakan bahwa inflasi terjadi ketika harga-harga barang atau jasa secara umum mengalami kenaikan yang berlangsung secara terus-menerus. Dalam pembahasan sebelumnya, yaitu tentang inflasi dalam ekonomi konvensional, pengertian inflasi ini tidak jauh beda dengan inflasi dalam ekonomi syariah. Namun, dalam perspektifnya, ekonomi syariah memandang bahwa inflasi itu hanya dibagi menjadi dua sebab, yaitu natural inflation dan human error. Dan dalam ekonomi konvensional, yaitu dibagi tiga, yaitu sebab, asal, dan tingkat keparahannya. Adapun penjelasan dari kedua sebab inflasi dalam syariah yaitu yang pertama yaitu human error atau inflasi perbuatan manusia yang buruk sangat berdampak terhadap terjadinya inflasi. Adapun beberapa contoh yang menyebabkan human error diantaranya yang pertama korupsi dan administrasi yang buruk. Al-Makrizi menyatakan bahwa pengangkatan para pejabat pemerintah yang berdasarkan pemberian suap dan bukan kapabilitas akan menempatkan orang-orang yang tidak mempunyai kredibilitas pada berbagai jabatan penting dan terhormat, baik di kalangan legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Mereka rela menggadaikan seluruh harta miliknya sebagai kompensasi untuk meraih jabatan yang diinginkan serta kebutuhan sehari-hari sebagai pejabat. Akibatnya, para pejabat pemerintah tidak lagi bebas dari intervensi dan intrik para kroni istana. Yang kedua yaitu pajak yang berlebihan. Menurut Al-Makrizi, akibat dominasi para pejabat bermental korup dalam suatu pemerintahan, pengeluaran negara mengalami peningkatan yang sangat drastis. Sebagai kompensasinya, mereka menerapkan sistem perpajakan yang menindas rakyat dengan memberlakukan berbagai pajak baru serta menaikkan tingkat pajak yang sudah ada. Yang ketiga, peningkatan sirkulasi mata uang fulus. Pada awalnya, uang fulus yang mempunyai nilai intrinsik jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai nominalnya, dicetak sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak signifikan. Oleh sebab itu, jumlah uang ini hanya sedikit yang terdapat dalam peredaran. Ketika terjadi defisit anggaran sebagai akibat dari perilaku buruk para pejabat yang menghabiskan uang negara untuk berbagai kepentingan pribadi dan kelompoknya, pemerintah melakukan pencetakan uang fulus secara besar-besaran. Menurut Al-Makrizi, kegiatan tersebut semakin meluas pada saat ambisi pemerintah untuk memperoleh keuntungan yang besar dari percetakan mata uang yang tidak membutuhkan biaya produksi tinggi yang tidak terkendali. Kedua yaitu ada natural inflation. Sesuai dengan namanya, inflasi jenis ini disebabkan berbagai faktor alamiah yang tidak bisa dihindari umat manusia, seperti terjadinya bencana alam dan hal lainnya seperti berbagai bahan makanan dan hasil bumi mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Di lain pihak, karena sifatnya yang sangat signifikan dalam kehidupan, permintaan terhadap berbagai barang itu mengalami peningkatan. Akibatnya, harga-harga membumbung tinggi jauh melebihi daya beli masyarakat. Para ekonom Islam berpendapat, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, self-feeding inflation. Inflasi mengganggu fungsi dari uang, tabungan, pembayaran di muka, dan unit perhitungan. Akibat inflasi, orang harus melepaskan diri dari uang dan aset keuangan. Inflasi bisa menyebabkan inflasi lagi. Yang kedua, turunnya marginal propensity to save.
Inflasi melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat. Yang ketiga, naiknya marginal propensity konsum. Inflasi meningkatkan kecenderungan berbelanja terutama untuk non-primer dan barang mewah. Yang keempat, hoarding. Inflasi mengarahkan investasi non-produktif yaitu penumpukan kekayaan seperti tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing. Inflasi mengorbankan investasi ke arah produktif seperti pertanian, industrial, perdagangan, transportasi, dan lainnya. Solusi inflasi dalam Islam. Islam melarang pelarangan impor yang berlebihan agar tidak mengurangi pendapatan produsen dalam negeri sehingga tidak merugikan produsen dalam negeri sendiri. Kamu nanya? Poeh.